Nomor 6, ragam malpraktik pemilu dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis utama, yaitu manipulasi aturan, manipulasi pemilih, dan manipulasi proses pemungutan suara. Berikut penjelasan komprehensif masing-masing beserta dampak dan contoh ilustrasinya. Yang pertama adalah manipulasi aturan atau manipulation of rules. Manipulasi aturan adalah tindak mengubah atau memanfaatkan kerangka hukum dan regulasi pemilu untuk keuntungan tertentu. Ini terjadi sebelum tahapan pemilu dimulai, seperti manipulasi undang-undang, pembagian daerah pemilihan atau dapil, alokasi kursi, dan persyaratan pencalonan yang diskriminatif. Penjelasannya yaitu manipulasi ini bisa berupa pengaturan dapil yang tidak adil sehingga menguntungkan partai atau kandidat tertentu, atau aturan pencalonan yang memberatkan pesaing. Contohnya adalah penurunan dapil oleh DPR yang bisa menguntungkan partai mayoritas, bukan oleh penyelenggara pemilu yang netral. Dampaknya yang mana? Mengurangi keadilan kompetisi, merusak legitimasi hasil pemilu, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Contoh, pada pemilu serentak 2019 di Indonesia, pembentukan dapil yang dilakukan oleh DPR menimbulkan tuduhan manipulasi yang merugikan pihak tertentu. Untuk yang kedua, manipulasi pemilih atau manipulation of voters. Manipulasi pemilih adalah berbagai cara ilegal untuk mempengaruhi dan atau mengubah pilihan pemilih, termasuk penyebaran hoax, intimidasi, vote buying atau politik uang, dan bias media. Penjelasannya, tindakan ini bertujuan mengarahkan pemilih agar memilih kandidat tertentu dengan cara yang tidak jujur, seperti intimidasi di TPS, penyebaran informasi palsu, atau pembelian suara. Dampaknya, menghilangkan kebebasan memilih, merusak prinsip pemilu yang bebas dan adil, serta menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Contohnya, praktik politik uang di TPS yang memaksa atau membujuk pemilih untuk memilih calon tertentu, atau intimidasi terhadap pemilih yang berbeda pilihan. Yang ketiga, manipulasi proses pemungutan suara atau manipulation of voting. Manipulasi ini terjadi pada tahap teknis pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, seperti manipulasi data pemilih, penggelembungan suara, penghilangan suara, dan kecurangan administrasi. Penjelasannya contohnya adalah daftar pemilih ganda, penyimpangan dalam perhitungan suara, penyimpanan kotak suara yang tidak aman, dan kurangnya transparansi dalam rekapitulasi suara. Dampaknya yaitu mengubah hasil pemilu secara tidak sah, menimbulkan sengketa hasil, dan mengikis integritas penyelenggaraan pemilu. Contohnya pada pemilu 2019 ditemukan kasus malpraktik dalam perhitungan dan rekapitulasi suara yang melibatkan penyelenggara pemilu, termasuk penandaan surat suara dan penyimpanan kotak suara yang tidak jelas. Kalau dalam ringkasannya, mungkin dampak malpraktik pemilu, jenis manipulasinya yaitu manipulasi aturan. Dampak utamanya merusak keadilan kompetisi, legitimasinya menurun. Contoh ilustrasi, penentuan dapil yang menguntungkan partai tertentu. Yang kedua, jenis manipulasi pemilih, itu dampak utamanya menghilangkan kebebasan memilih, dalam tanda kurung juga intimidasi. Contoh ilustrasinya politik uang dan intimidasi di TPS. Manipulasi proses voting, mengubah hasil pemilu atau sengketa hasil. Contoh ilustrasinya penggelembungan suara, daftar pemilih ganda. Nah, malpraktik pemilu secara keseluruhan mengancam integritas demokrasi, menurunkan kepercayaan publik, dan dapat menyebabkan legitimasi pemerintahan hasil pemilu menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, penguasaan ketat dan regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk mencegah dan menindak malpraktik tersebut. Data dan analisis ini didasarkan pada studi kasus dan literatur terkait malpraktik di Indonesia dan konteks global yang relevan.